Di jantung Yogyakarta, tepatnya di Kampung Patuk, berdiri sebuah pabrik bakpia legendaris yang telah menjadi ikon kuliner kota tersebut. Pabrik ini didirikan oleh pasangan suami istri, Bapak dan Ibu Susanto, yang dengan kerja keras mereka berhasil menjadikan bakpia produksi mereka sebagai oleh-oleh wajib bagi para wisatawan. Pasangan Susanto memiliki 3 orang anak, Arya, Bima, dan Cahaya. Sejak kecil, ketiganya dibesarkan dalam lingkungan yang kurang harmonis. Kesibukan orang tua mereka dalam mengelola bisnis membuat mereka lebih banyak diasuh oleh pengasuh masing-masing, yang menyebabkan hubungan antar saudara ini menjadi renggang dan penuh persaingan. Menyadari usia mereka yang semakin menua dan pentingnya regenerasi dalam bisnis keluarga, Bapak dan Ibu Susanto memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan pabrik kepada salah satu dari ketiga anak mereka. Untuk menentukan siapa yang paling layak, mereka menetapkan sebuah kompetisi. Dalam 1 tahun ke depan, siapapun yang berhasil mencapai profit tertinggi dari toko yang mereka kelola akan menjadi penerus pabrik bakpia tersebut. Arya, sebagai anak sulung, mengelola toko di pusat kota yang strategis. Bima, anak kedua, mengurus toko di dekat kawasan wisata, sementara Cahaya, si bungsu, bertanggung jawab atas toko di area perumahan elit. Meskipun lokasi dan strategi pemasaran mereka berbeda, ketiganya memiliki satu tujuan yang sama: memenangkan kompetisi dan mengambil alih pabrik bakpia keluarga. Seiring berjalannya waktu, persaingan di antara mereka semakin memanas. Arya tampak unggul dengan peningkatan penjualan yang signifikan. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari Bima dan Cahaya. Malam itu, setelah seharian sibuk melayani pelanggan, Bima berdiri di depan tokonya, menatap omset yang belum juga melampaui Arya. Rasa frustrasi membuncah dalam dirinya. Ia tahu kompetisi ini bukan sekadar soal bisnis, tetapi juga harga diri. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya dari arah gang sempit di sebelah toko. Bima mengenalnya, Anton, tangan kanan ayahnya. Anton bukanlah anak kandung keluarga Susanto, tetapi sejak kecil sudah dianggap seperti saudara oleh mereka. Bima, kamu tahu nggak kenapa toko Arya selalu lebih ramai? Anton bertanya dengan suara lirih. Bima mengernyit. Kenapa? Anton menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik. Dia pakai penglaris. Bima tersentak. Apa? Kamu serius? Anton mengangguk. Aku nggak mau bilang kalau nggak punya bukti. Aku sudah lama mengamati, dan aku kenal orang yang bisa membuktikannya. Bima menelan ludah. Benarkah Arya melakukan kecurangan? Anton adalah orang kepercayaan ayahnya. Tidak mungkin ia bicara sembarangan. Tapi jangan khawatir, lanjut Anton. Aku bisa kenalkan kamu ke seseorang. Kalau Arya pakai penglaris, kamu juga harus punya cara untuk melawannya. Malam itu, benih kecurigaan mulai tumbuh di hati Bima. Ia tidak tahu bahwa Cahaya juga sedang mendapat bisikan yang sama dari Anton di tempat lain. Di dalam kegelapan, Anton tersenyum puas. Rencananya mulai berjalan. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Ia duduk di depan meja kerjanya, menatap lembaran laporan keuangan tokonya dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Anton terus terngiang di kepalanya. Arya pakai penglaris. Kalau kamu mau menang, kamu juga harus punya cara untuk melawannya. Bima menepis pikirannya dan mencoba berpikir logis. Tapi, semakin ia menganalisis, semakin masuk akal dugaan Anton. Sejak kompetisi dimulai, toko Arya selalu lebih ramai. Pelanggannya datang dalam jumlah yang tak wajar, bahkan di hari-hari biasa. Esok paginya, Bima memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia pergi ke toko Arya, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Dari luar, semuanya tampak normal. Para pegawai melayani dengan ramah, rak-rak dipenuhi bakpia hangat yang menggoda selera. Namun, saat Bima memperhatikan lebih seksama, ia merasakan sesuatu yang janggal. Ada beberapa pelanggan yang datang dengan tatapan kosong. Mereka langsung menuju kasir, membeli dalam jumlah banyak, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seakan-akan mereka datang bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Bima merasa merinding. Apa benar Arya pakai sesuatu? Saat itulah seseorang menepuk bahunya. Mas Bima, ngapain di sini? Bima menoleh. Cahaya berdiri di belakangnya, menatapnya penuh curiga. Kamu juga curiga sama Arya? Tanya Bima, suaranya pelan. Cahaya tidak langsung menjawab. Ia melirik ke dalam toko Arya, lalu menarik Bima menjauh. Aku dengar dari Anton, bisiknya. Katanya Arya pakai penglaris. Aku pikir cuma gosip,
Tapi setelah aku perhatikan sendiri, kayaknya ada yang aneh. Bima merasa bulu kuduknya berdiri. Jika Cahaya juga mendapat informasi dari Anton, berarti ini bukan sekadar rumor. Mereka tidak sadar bahwa di sudut jalan, Anton mengamati mereka dari kejauhan, tersenyum tipis. Setelah diskusi panjang dengan Cahaya, Bima semakin yakin bahwa Arya tidak bermain bersih. Ia merasa tidak terima jika kakaknya menggunakan cara curang. Ia juga harus mencari jalan agar tidak kalah. Malam itu, Anton datang ke toko Bima. "Kamu sudah lihat sendiri kan?" katanya tanpa basa-basi. Bima mengangguk ragu. "Tapi, aku masih belum yakin. Gimana kalau cuma kebetulan?" Anton tertawa. "Kebetulan? Kamu pikir pelanggan yang datang dengan mata kosong itu normal? Aku sudah lama di bisnis ini, Bima. Aku tahu tanda-tandanya. Arya pasti pakai penglaris." Bima menggigit bibirnya. Ia benci mengakuinya. Tapi Anton mungkin benar. "Aku bisa bantu," lanjut Anton. "Aku kenal seseorang yang bisa membuat toko kamu lebih ramai dari Arya. Kamu nggak perlu pakai santet atau apapun. Cuma butuh sedikit pendorong supaya pelanggan lebih tertarik." Bima ragu. Tapi bayangan pabrik bakpia sebagai warisan keluarganya membuatnya goyah. "Apa aman?" tanyanya akhirnya. Anton tersenyum. "Percayalah, aku nggak akan kasih sesuatu yang berbahaya." Malam itu, Anton membawa Bima ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Seorang pria berusia sekitar 50-an dengan sorot mata tajam menyambut mereka. "Aku dengar kamu ingin usahamu lebih maju," tanya pria itu. Bima menelan ludah. "Iya, tapi aku nggak mau sesuatu yang berbahaya." Pria itu tertawa kecil. "Tenang saja, aku hanya akan memberimu sesuatu yang bisa membuat pelangganmu lebih betah." Ia menyerahkan sebuah benda kecil dibungkus kain merah. "Simpan ini di dekat kasir. Dalam seminggu, kamu akan lihat hasilnya." Bima merasa tangannya gemetar saat menerima benda itu. Di dalam hatinya, ada keraguan yang terus berteriak, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Di sisi lain kota, Cahaya juga mendapat kunjungan dari Anton. Dengan cara yang sama, ia diyakinkan bahwa Arya bermain curang, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan metode yang sama. "Kamu mau kalah dari kakakmu?" bisik Anton. "Bapak dan ibu cuma akan memilih yang terbaik. Jangan biarkan Arya mengambil semua ini sendirian." Cahaya berpikir lama. Ia tahu persaingan ini gila, tapi ia juga tak mau kehilangan kesempatan. Malam itu, Anton membawanya ke tempat yang berbeda dari Bima. Kali ini, Cahaya bertemu dengan seorang wanita tua yang mengamati wajahnya dengan tatapan tajam. "Kamu mau menang?" tanya wanita itu. Cahaya mengangguk. Wanita itu menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Taburkan ini di depan pintu tokomu. Jangan bilang ke siapapun." Cahaya ragu, tapi akhirnya menerimanya. Dalam beberapa minggu, hasilnya mulai terlihat. Toko Bima dan Cahaya mulai ramai. Pelanggan berdatangan tanpa henti, bahkan lebih ramai dari toko Arya. Arya sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Awalnya ia tidak peduli, tapi semakin lama, toko saudara-saudaranya semakin ramai. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang menarik pelanggan ke sana. "Ada yang gak beres," gumam Arya. Suatu malam, ia diam-diam pergi ke toko Bima. Saat ia berdiri di depan pintu, bulu kuduknya langsung meremang. Dia melihatnya, bungkusan kain merah di balik meja kasir. Dia tahu pasti ini penglaris, karena dukun yang dikenalkan oleh Anton dulu juga memberinya bungkusan ini. Saat itulah ia sadar, ini bukan sekadar persaingan bisnis, ini perang. Perang yang tidak akan berakhir dengan mudah. Arya segera mendatangi dukun itu untuk memberinya lebih banyak jimat penglaris untuk mengalahkan adik-adiknya. Malam itu, hujan deras mengguyur Yogyakarta. Petir menyambar di kejauhan, seolah ikut menyaksikan bagaimana perang tak kasat mata antara tiga bersaudara semakin memanas. Di sebuah rumah besar di kawasan Kota Gedek, Cahaya duduk sendirian di ruang tamu, menggenggam segenggam bunga kenanga yang baru saja diberikan oleh seseorang. Ia menatap kelopak bunga itu dengan mata kosong, hatinya masih dipenuhi kemarahan. 2 minggu yang lalu, toko Arya tiba-tiba mengalami lonjakan pembeli yang luar biasa. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan rela mengantre panjang di luar. Banyak dari mereka mengatakan bahwa bakpia Arya memiliki rasa yang lebih lezat dibanding miliknya dan Bima. Tentu saja, itu mustahil. Mereka semua menggunakan resep yang sama. Cahaya tidak bisa membiarkan ini. Ia harus memastikan bahwa Arya tidak bermain curang. Dan benar saja,
Setelah menyuruh seorang kenalannya menyelidiki, ia menemukan jawabannya. Arya menggunakan penglaris lagi. Rupanya jimat ini lebih kuat daripada penglaris yang digunakan Bima dan Cahaya. Setidaknya, itulah yang dikatakan Anton kepadanya. Anton mengajaknya menemui dukun sakti, Mbah Rengga. Mbah Rengga adalah seorang dukun yang pernah menangani banyak pebisnis di Yogyakarta. Kalau dia bermain kotor, kamu harus melawannya dengan cara yang sama. Awalnya Cahaya ragu, tetapi setelah melihat bagaimana penjualannya turun drastis, ia tidak punya pilihan lain. Kini, bunga kenanga di tangannya itu adalah bagian dari ritual yang harus ia lakukan. Mbah Rengga mengatakan, setelah menanam bunga itu di halaman toko, dagangannya akan kembali laris. Tetapi ada syaratnya, ia harus memastikan bahwa saingannya merasakan kemunduran. Dengan tangan gemetar, Cahaya melangkah keluar, menanam bunga kenanga di bawah hujan deras. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi di toko Arya. Karyawan-karyawannya mulai sakit tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang muntah darah, dan ada pula yang merasa tubuhnya berat seolah ada yang mencengkeram dari belakang. Arya mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Ada yang mengirim sesuatu ke toko ini, kata seorang lelaki tua yang dipanggil Arya secara diam-diam. Namanya Ki Warsono, seorang paranormal yang dikenal sakti di daerah itu. Santet ini dikirim bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat bisnismu hancur. Arya mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Cahaya, gumamnya dengan penuh kebencian. Ki Warsono tersenyum tipis. Jika kau mau, aku bisa membalasnya. Arya terdiam. Ia tahu ini sudah kelewatan, tetapi jika ia diam saja, Cahaya akan menang. Dengan satu tarikan napas panjang, Arya mengangguk. Dengan satu syarat, katanya, pastikan itu lebih kuat dari yang ia kirimkan padaku. Malam itu, Cahaya terbangun dengan tubuh gemetar. Di dalam kamarnya yang gelap, ia mendengar suara seseorang berbisik di sudut ruangan. Cahaya, Cahaya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Kemudian, ia melihatnya. Di sudut kamar, sesosok makhluk bertubuh hitam legam berdiri dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya dua bola mata yang bersinar di tengah kegelapan. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah mendekatinya. Cahaya menutup matanya erat-erat, berharap ini hanya mimpi. Tetapi suara berbisik itu semakin dekat, semakin jelas. Kau memanggilku. Dan sekarang, aku di sini. Cahaya merasa ada sesuatu yang merayap di lehernya, seolah jari-jari panjang yang dingin mencengkeram tenggorokannya. Ia tidak bisa bernapas. Keesokan harinya, Bima mendengar kabar buruk. Cahaya ditemukan pingsan di kamarnya. Bibirnya membiru, tubuhnya dingin seperti mayat. Keluarga mereka segera memanggil dokter, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan keadaannya. Bima tahu ini bukan penyakit biasa. Arya, gumamnya pelan, matanya penuh kebencian. Tanpa membuang waktu, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang telah ia percayai sejak lama. Saya butuh bantuan, katanya. Di seberang telepon, seseorang tertawa kecil. Tentu Bima, kata suara itu. Aku sudah menunggu teleponmu. Suara Anton. Kini, lingkaran dendam itu semakin dalam. Satu persatu, mereka mulai kehilangan kendali. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang menikmati semua kekacauan ini dalam diam. Cahaya masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Matanya kosong menatap langit-langit, bibirnya kering, dan tubuhnya dingin seperti mayat. Sejak malam itu, ia belum bisa bicara, hanya bisa menggigil sesekali dengan napas berat. Bima berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Siapa yang melakukan ini? Bisiknya dengan penuh kemarahan. Di sudut ruangan, Anton berdiri dengan wajah tenang. Bima, ini jelas perbuatan Arya, katanya dengan nada penuh keyakinan. Aku sudah menduganya sejak awal. Aku tahu tempat siapa yang sering ia kunjungi akhir-akhir ini. Bima menoleh cepat. Apa maksudmu? Anton melangkah mendekat, lalu berbisik. Aku bisa membawamu ke tempat dukun yang dia pakai. Mata Bima berkilat penuh kebencian. Ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, Bima mengikuti Anton ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu kecil, dikelilingi pepohonan besar yang membuatnya terlihat semakin angker.
Aroma kemenyan menyeruak begitu mereka melangkah masuk. Di dalam, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam duduk bersila di atas tikar anyaman. "Kau ingin membalas dendam?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Bima mengepalkan tangannya. "Aku ingin membuat Arya merasakan penderitaan yang sama." Lelaki tua itu menyeringai. Mudah saja. Ia mengambil segenggam tanah dari dalam mangkuk tanah liat, lalu merapal mantra dengan suara rendah. Anton, yang berdiri di belakang Bima, tersenyum samar. Dendam telah membutakan mereka semua. Di sisi lain kota, Arya terbangun dengan rasa nyeri menusuk di perutnya. Ia bangkit dari tempat tidur, keringat dingin mengucur deras. Sesuatu terasa salah. Tiba-tiba, perutnya berdenyut hebat. Arya merintih, memegangi perutnya yang terasa seperti diremas dari dalam. Ia berlari ke kamar mandi dan menyalakan lampu. Saat ia melihat ke cermin, wajahnya memucat ketakutan. Di bawah bajunya yang terangkat sedikit, terlihat bekas tangan hitam mencengkeram perutnya. Jari-jari panjang itu seolah tercetak di kulitnya, seakan ada sesuatu yang benar-benar mencengkeramnya dari dalam. Dan saat itu juga, lampu kamar mandi berkedip-kedip. Dari bayangan di cermin, Arya melihat sesuatu merayap di belakangnya. Makhluk itu tinggi, dengan rambut panjang kusut menutupi wajahnya. Tangan-tangannya kurus dan panjang, bergerak seperti laba-laba. Arya memutar tubuhnya dengan cepat, tetapi kamar mandi kosong. Namun saat ia kembali melihat ke cermin, makhluk itu kini berdiri lebih dekat. Mulut Arya terbuka, ingin berteriak, tetapi suara itu tak kunjung keluar. Sesuatu merayap di belakang lehernya, dingin. Dan saat ia melihat ke bawah, tangan kurus itu kini mencengkeram pundaknya. Arya menjerit, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai kamar mandi. Esok paginya, toko Arya mendadak sepi. Karyawan-karyawannya tidak ada yang berani membuka toko. Semuanya bercerita tentang kejadian aneh semalam. Barang-barang jatuh sendiri, suara langkah kaki terdengar di dalam toko yang seharusnya kosong. Dan yang paling mengerikan, di depan toko, seseorang telah menaburkan segenggam tanah merah yang berbau busuk. Arya belum sadarkan diri. Bima tersenyum puas. Namun, di sudut ruangan, Anton hanya mengamati dalam diam. Semuanya berjalan sesuai rencana. Satu demi satu, mereka akan hancur. 1 minggu setelah kejadian itu, situasi semakin memburuk. Toko milik Arya benar-benar tidak dapat dibuka lagi. Tidak hanya karena penurunan penjualan yang drastis, tetapi juga karena semakin banyak hal mistis yang terjadi. Beberapa karyawan melaporkan melihat bayangan bergerak tanpa sebab, dan beberapa barang jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Cahaya yang semula terbaring lemah kini perlahan mulai sembuh, namun kondisinya jauh dari normal. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan matanya tampak kosong, seperti ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Bima merasa cemas, namun di sisi lain, ia mulai merasakan kepuasan tersembunyi. Ia merasa seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang mengatur segala sesuatunya. Anton, yang sejak awal memperkenalkan mereka pada dunia mistis ini, kini merasa semakin kuat. Setiap langkah yang diambilnya seolah membawa mereka lebih dalam ke dalam perangkap yang ia siapkan. Ia tahu, ini baru permulaan. Saat Bima mengunjungi Cahaya untuk membahas perkembangan terkini, ia mendapati adiknya duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. "Cahaya?" Bima bertanya, mendekat dengan hati-hati. Cahaya tidak menjawab. Wajahnya seperti orang yang sedang terjebak dalam lamunan gelap. "Mas Bima, kau tidak tahu apa yang sudah terjadi padaku," kata Cahaya akhirnya, suaranya terdengar serak. "Aku tidak bisa mengingat semua yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup, tapi rasanya seperti ada yang mengendalikan tubuhku." Bima terkejut. "Apa maksudmu?" Cahaya menarik napas panjang, lalu menggelengkan kepala. "Ada yang merasuki tubuhku, Mas. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diriku." Bima menatap kakaknya dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya terdiam lama, seolah berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Aku mendengar suara. Suara yang memanggilku untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kuinginkan. Aku merasa terjebak, dan aku tidak bisa keluar dari jeratnya." Bima mulai merasakan ketegangan. Siapa yang melakukannya? Di tempat lain, Arya masih terbaring di rumah sakit, dalam keadaan koma. Dokter mengatakan ia tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Tubuhnya sehat, tetapi ada yang tidak beres di dalam dirinya. Beberapa kali, Arya terlihat seperti terbangun,
Tetapi setiap kali itu terjadi, ia hanya bisa berteriak tanpa suara, matanya melotot ketakutan. Di ruangan sebelah, Anton duduk di kursi, menatap dengan tenang tubuh Arya yang terbaring tak berdaya. Segalanya berjalan sesuai rencana, gumam Anton dengan senyum tipis di bibirnya. Mereka semua tak akan bisa menyelamatkan diri. Anton tahu, ini bukan hanya tentang mendapatkan pabrik. Ini lebih dari itu. Ini adalah permainan di mana ia menjadi pemain tunggal yang mengatur nasib semua orang. Setiap langkah yang diambilnya membawa mereka lebih dalam ke dalam lingkaran kegelapan yang ia ciptakan. Namun, di luar perkiraan Anton, ada satu hal yang tidak ia antisipasi. Ada seseorang yang mulai melihat semuanya dengan jelas. Bima tidak bisa lagi menahan rasa curiga yang mendalam terhadap Anton. Semakin lama ia berada di dekatnya, semakin banyak hal aneh yang ia rasakan. Anton selalu hadir di setiap peristiwa besar, selalu mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya. Hari itu, saat Bima mencoba menemui dukun yang telah membantu mereka sebelumnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di ruang belakang rumah dukun tersebut, Bima melihat sebuah gambar yang menggambarkan seorang lelaki yang sangat mirip dengan Anton. Tapi bukan Anton. Seketika, Bima merasa tubuhnya membeku. Dalam hati, ia tahu bahwa ia baru saja menemukan jejak yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Anton bukan siapa yang kau kira. Suara dukun itu terdengar, memecah kesunyian. Ada banyak energi negatif di sekelilingnya, energi kelam, energi hitam yang terserap dari amarah, kebencian, dan rasa iri selama bertahun-tahun. Bima sudah tahu kebenarannya, tetapi dia harus bisa membuktikannya supaya Mas Arya dan Cahaya percaya. Ia harus mengumpulkan bukti-bukti yang membuat Anton tidak bisa lagi mengelak. Sementara itu, perang santet antara Arya dan Cahaya semakin ganas. Mereka sudah tidak lagi berbicara satu sama lain kecuali untuk bertengkar. Masing-masing yakin bahwa yang lainlah yang lebih dulu menyerang. Bima mulai menyadari sesuatu, mereka bertiga sama-sama korban. Seseorang telah membakar kebencian di antara mereka. Dan sekarang, ia yakin bahwa orang itu adalah Anton. Tapi bagaimana membuktikannya? Bima mulai berpura-pura seperti biasa di depan Anton, seolah ia tidak curiga sedikit pun. Ia kembali bercerita kepadanya tentang ketegangan dengan Arya dan Cahaya, sengaja memberikan informasi yang salah. Pada suatu malam, Bima memutuskan untuk pergi ke rumah Arya diam-diam. Ia tahu ini berisiko, karena ia sendiri masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai Arya. Tapi jika dugaannya benar, maka mereka bertiga telah dimanipulasi. Mereka harus sadar sebelum semuanya terlambat. Saat tiba di rumah Arya, Bima mengetuk pintu dengan hati-hati. Butuh beberapa saat sebelum Arya membuka pintu. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan curiga. "Kita perlu bicara." Setelah ragu sejenak, Arya akhirnya membiarkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Bima bisa merasakan aura yang berat di rumah itu, mungkin karena energi mistis dari serangan yang mereka alami. "Aku tahu kita sedang bertarung," Bima memulai, "tapi aku juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ini semua." Arya mendengarkan, meskipun matanya masih dipenuhi kemarahan dan kehati-hatian. "Apa maksudmu?" "Aku rasa seseorang sedang mengadu domba kita," kata Cahaya pelan. "Aku rasa Anton bukan sekadar penonton dalam semua ini." Arya tertawa sinis. "Jadi sekarang kau menuduh Anton? Apa ini rencana barumu untuk mengalihkan perhatianku?" Bima menggeleng. "Tidak, aku ingin kau melakukan sesuatu. Aku ingin kita mengetes Anton." Arya menatapnya curiga, tetapi akhirnya mendengarkan rencana Bima. Keesokan harinya, Arya menemui Anton secara terpisah. Dengan suara bergetar penuh kepanikan yang disengaja, ia berkata, "Anton, aku takut. Aku rasa Bima sudah tahu siapa yang mengirim santet ke kita." Anton tampak terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku dengar Bima pergi ke seorang paranormal yang bisa melacak sumber santet. Kalau dia benar-benar tahu siapa yang memulainya, dia pasti akan membalas dengan cara yang lebih mengerikan." Anton terdiam sejenak. Lalu, sesuatu yang hampir tidak terlihat melintas di wajahnya, bukan ketakutan, tapi pertimbangan. Seolah-olah ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Itulah yang Arya dan Bima butuhkan. Beberapa hari kemudian, Bima menerima kabar dari seorang kenalan bahwa ada orang yang diam-diam mencari dukun baru. Seseorang yang lebih kuat dari semua dukun yang sebelumnya mereka gunakan. Orang itu adalah Anton. Sekarang mereka punya bukti bahwa Anton tidak hanya tahu tentang perang santet ini,
tetapi juga aktif berperan di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mereka menjebaknya? Dan yang lebih mengerikan, seberapa jauh Anton akan melangkah untuk menyingkirkan mereka? Setelah mengetahui bahwa Anton mencari dukun baru, Bima dan Arya sadar bahwa mereka harus bergerak cepat. Mereka tidak tahu rencana apa yang sedang disusun Anton, tetapi yang pasti, itu tidak akan menguntungkan mereka. Namun, ada satu masalah besar. Cahaya. Cahaya masih percaya bahwa Arya dan Bima adalah musuhnya. Ia belum tahu bahwa mereka sudah bekerja sama untuk mencari dalang di balik perang santet ini. Bagaimana kita memberitahu Cahaya? Tanya Arya, duduk di teras rumah Bima sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Kita tidak bisa langsung memberitahunya, jawab Bima. Dia masih penuh kebencian, tubuhnya juga masih sangat lemah. Kita harus menunjukkan buktinya dulu, biar dia melihat sendiri. Arya mengangguk. Jadi, kita buat jebakan untuk Anton. Ya, itu rencananya. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa berpura-pura sebagai dukun baru yang Anton cari. Bima ingat satu orang yang mungkin bisa membantu, Mbah Wiryo. Namun, saat ia kembali menemui Mbah Wiryo di rumahnya yang terpencil, dukun tua itu menolak. Aku tidak akan bermain-main dengan orang seperti Anton, katanya. Santet yang dia gunakan sudah terlalu dalam. Jika kau ingin menangkapnya, kau butuh seseorang yang lebih muda dan lebih berani. Cahaya menghela napas. Jadi, siapa yang bisa membantu kami? Mbah Wiryo tersenyum samar. Ada seorang muridku, namanya Rengga. Dia tidak takut menghadapi orang licik seperti Anton. Mereka sepakat untuk bertemu dengan Ki Rengga keesokan harinya. Ki Rengga adalah seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan mata tajam dan sikap percaya diri. Ia tertawa kecil saat mendengar rencana mereka. Jadi, aku harus berpura-pura menjadi dukun sakti dan menjebak Anton, katanya. Terdengar menarik. Kau sanggup? Tanya Arya. Lebih dari sanggup, jawab Ki Rengga. Aku akan membuatnya percaya bahwa aku bisa memberi santet yang lebih kuat dari apapun yang pernah dia gunakan. Rencana mereka sederhana. Setelah tadinya Arya memberikan informasi yang salah pada Anton, kini Bima melakukan hal yang sama agar Anton lebih cepat bertindak. Bima akan menyebarkan kabar bahwa ia akan mendatangi seorang dukun yang sangat sakti bernama Ki Rengga. Kabar itu pasti akan sampai ke telinga Anton, dan jika dugaan mereka benar, Anton akan mendatangi dukun itu terlebih dahulu untuk memastikan Bima tidak punya kesempatan untuk melawannya. Namun, ketika Anton datang, yang ia temui adalah Ki Rengga, yang akan berpura-pura menawarkan santet baru kepadanya. Sementara itu, Bima dan Arya akan mengintai dari kejauhan dan merekam segalanya sebagai bukti. Seperti yang mereka duga, tidak butuh waktu lama bagi Anton untuk mendengar kabar itu. Hanya dalam waktu 2 hari setelah Bima menyebarkan gosip bahwa ia akan menemui dukun sakti, Anton diam-diam pergi ke rumah Ki Rengga. Bima dan Arya mengintai dari ruang sebelah. Jantung mereka berdebar kencang saat mendengar Anton mengetuk pintu. Ki Rengga membuka pintu dan menyambutnya. Kamu Anton? Anton mengangguk hati-hati. Aku dengar kau bisa membuat santet yang sangat kuat. Ki Rengga tersenyum. Aku bisa, tapi kau harus memberitahuku siapa targetmu. Anton terdiam sejenak, lalu berkata, Bima. Bima merasakan darahnya membeku. Ia sudah menduga Anton akan melakukan ini, tapi mendengarnya langsung tetap membuatnya ketakutan. Kenapa dia? Tanya Ki Rengga, berpura-pura penasaran. Dia semakin berbahaya. Aku harus memastikan dia tidak bisa membalas dendam, jawab Anton. Bima menahan napas. Ia tahu ini adalah bukti yang mereka butuhkan. Tapi sebelum mereka sempat merekam lebih banyak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anton menoleh ke arah ruangan tempat Bima dan Arya bersembunyi. Anton menoleh dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa merasakan keberadaan Bima dan Arya yang sedang mengintai. Detik itu terasa begitu panjang. Bima menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Jika Anton menyadari jebakan ini, mereka akan dalam bahaya. Ki Rengga tetap tenang, berusaha mengalihkan perhatian Anton. Kau ragu? Tanyanya dengan suara rendah, seakan akan menguji kesetiaan Anton pada niat jahatnya. Anton mengerutkan dahi, lalu menggeleng. Tidak, aku hanya merasa ada sesuatu di ruangan itu. Bima dan Arya segera menundukkan tubuh mereka lebih dalam, bersembunyi di balik kegelapan. Jika Anton semakin curiga, segalanya bisa berantakan. Anton menarik napas dalam, kemudian kembali fokus pada Ki Rengga. Aku ingin memastikan Bima tidak bisa melawanku, katanya. Dia terlalu pintar.
Aku tidak ingin ada peluang baginya untuk membalikan keadaan. Bima mengepalkan tangan. Ia ingin berteriak, ingin langsung menyerang Anton, tetapi ia harus menahan diri. Jika ia bertindak gegabah, Anton bisa melarikan diri dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Ki Rengga mengangguk pelan, berpura-pura berpikir. Baiklah, katanya akhirnya, aku bisa membantumu. Tapi kau harus memberiku sesuatu sebagai jaminan. Anton menatapnya curiga. Jaminan? Ya, jawab Ki Rengga. Santet sebesar ini butuh pengorbanan. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal. Anton terdiam, terlihat ragu. Bima menahan napas, menunggu reaksinya. Akhirnya, Anton menghela napas dan berkata, apa yang harus aku berikan? Ki Rengga tersenyum tipis. Darah, katanya. Anton menegang. Maksudmu? Darah siapa? Darahmu sendiri, jawab Ki Rengga santai. Tidak banyak, hanya beberapa tetes. Sebagai bukti bahwa kau benar-benar menginginkan ini terjadi. Bima bisa melihat wajah Anton sedikit pucat. Ia mungkin tidak takut membayar dukun, tapi memberikan darahnya sendiri untuk santet, itu cerita lain. Namun, setelah beberapa saat, Anton mengangguk. Baiklah. Ki Rengga mengambil sebilah pisau kecil dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada Anton. Potong sedikit di ujung jarimu, lalu teteskan darahnya ke dalam mangkuk ini. Anton menatap pisau itu dengan ragu, tapi akhirnya ia melakukannya. Ia menusuk ujung jarinya, dan setetes darah jatuh ke dalam mangkuk tembaga yang Ki Rengga siapkan. Bima dan Arya saling berpandangan. Mereka telah mendapatkan pengakuan Anton, tapi itu belum cukup. Mereka harus mencari tahu lebih banyak. Bagus, kata Ki Rengga, mengambil mangkuk itu. Sekarang ceritakan padaku, bagaimana perang ini dimulai. Anton tersenyum kecil, dan disitulah Bima merasakan sesuatu yang mengerikan. Betapa Anton tampak menikmati semua ini. Semua dimulai dari kebohongan kecil, kata Anton pelan. Aku hanya perlu membuat mereka saling curiga. Dan sekarang, mereka sudah saling membunuh tanpa menyadari bahwa aku yang mengendalikan semuanya. Jantung Bima berdebar keras. Ini dia, pengakuan yang mereka butuhkan. Anton tertawa kecil. Mereka terlalu sibuk saling menyerang. Dan begitu semuanya beres, pabrik itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, Arya dan Bima segera menemui Cahaya. Mereka harus memberitahunya sebelum Anton bergerak lebih jauh. Cahaya sedang duduk di kantor tokonya ketika mereka tiba. Wajahnya sudah mulai tampak normal, tidak lagi pucat seperti dulu. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Apa yang kalian mau? Tanyanya dingin. Kami punya bukti bahwa Anton adalah dalang dari semua ini, kata Bima langsung. Cahaya tertawa sinis. Anton, jangan bodoh. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Dia ingin pabrik. Arya menyela. Dia tahu bahwa ayah dan ibu tidak akan pernah memberikannya kepadanya. Jadi dia membuat kita saling menghancurkan. Cahaya menggeleng. Kalian hanya ingin menjebakku. Setelah semua yang kalian lakukan padaku, sekarang kalian ingin aku percaya pada omong kosong ini. Bima merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka rekaman suara yang mereka ambil saat Anton berbicara dengan Ki Rengga. Ketika suara Anton mulai terdengar, Cahaya membeku. Ia mendengar sendiri bagaimana Anton mengakui bahwa ia yang memulai perang ini, bagaimana ia memanipulasi mereka bertiga agar saling menyerang. Cahaya menggertakkan giginya. Wajahnya memerah karena marah. Aku akan membunuhnya, katanya pelan. Tidak, kata Bima cepat. Kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus membuatnya menerima balasannya sendiri. Arya mengangguk. Aku punya rencana, dan rencana itu akan menjadi pukulan terakhir bagi Anton. Malam itu, Cahaya, Arya, dan Bima duduk di ruang belakang toko Bima. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ketiganya kembali bekerja sama, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Jadi, bagaimana caranya kita menjatuhkan Anton? Bima bertanya, suaranya masih dipenuhi kemarahan yang ia tahan. Arya menghela napas. Kita tidak bisa langsung menyerangnya. Dia masih punya koneksi dengan para dukun itu. Kalau kita gegabah, kita malah bisa kena serangan duluan. Kita jebak dia, Cahaya berkata mantap. Buat dia percaya bahwa semuanya masih berjalan sesuai rencananya. Kita harus memastikan bahwa dia merasa aman sebelum kita menjatuhkannya. Hujan deras mengguyur atap rumah tua Ki Rengga, seorang dukun sakti yang telah menjadi perantara dalam perang santet antara Arya, Bima, Cahaya, dan Anton. Angin malam berdesir kencang, membawa aroma dupa dan bunga kenanga yang semakin pekat di udara. Di dalam rumahnya yang remang-remang,
Ki Rengga duduk bersila di depan tungku kecil yang mengeluarkan asap hitam. Tangannya menggenggam segenggam tanah kuburan yang telah dicampur dengan darah seseorang. Darah Anton. Ia baru saja menerima telepon dari Anton, pemuda yang selama ini hanya dianggap sebagai anak angkat dalam keluarga besar pemilik bakpia itu. Anton meminta Ki Rengga mengirimkan santet terakhir, santet yang cukup kuat untuk menghabisi Arya, Bima, dan Cahaya sekaligus. Namun, Ki Rengga hanya tersenyum samar. Ia telah menerima tamu lebih dulu. Di ruangan sebelah, bersembunyi di balik tirai anyaman bambu, Arya, Bima, dan Cahaya duduk berlutut, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ki Rengga. Wajah mereka tegang, napas mereka tertahan. Ketiganya sudah tidak ragu lagi. Anton bukan sekadar musuh, ia adalah pengkhianat yang telah mengadu domba mereka demi ambisi pribadinya. Ia bahkan telah menyerahkan darahnya sendiri kepada Ki Rengga. Kesalahan fatal yang akan menjadi bumerang baginya malam ini. Tidak butuh waktu lama, suara motor Anton terdengar di luar. Ia datang dengan wajah penuh percaya diri, mengenakan baju yang rapi, seolah akan menghadiri rapat penting, bukan ritual maut. Anton melangkah masuk ke dalam rumah Ki Rengga tanpa ragu. Ia bahkan tidak melepas sepatunya, tanda kesombongan yang semakin membuat Arya dan saudara-saudaranya mendidih dalam persembunyian mereka. Ki Rengga, katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku ingin ini selesai malam ini. Aku ingin mereka mati sebelum fajar. Ki Rengga tidak segera merespons. Ia hanya menatap Anton dengan sorot mata tajam yang sulit dibaca. Kau yakin? Tanyanya. Anton mengangkat satu alis, merasa tersinggung. Tentu saja aku yakin. Aku sudah terlalu lama bersabar. Mereka bertiga bodoh dan lemah, hanya bisa bertengkar seperti anak kecil. Aku yang seharusnya mewarisi pabrik itu. Aku yang paling pantas, bukan mereka. Ia mengepalkan tangan, kemudian melanjutkan, aku sudah cukup pura-pura baik selama bertahun-tahun. Aku muak dengan keluarga itu, ayah dan ibu itu. Mereka bukan siapa-siapaku. Aku hanya memanfaatkan mereka, dan aku bersumpah akan mengambil semua yang mereka miliki. Saat itu juga, Arya, Bima, dan Cahaya keluar dari persembunyian mereka. Tirai anyaman bambu tersibak kasar, membuat Anton terperanjat dan melangkah mundur. Kau benar-benar busuk, Anton. Suara Arya bergetar menahan emosi. Anton menatap mereka bertiga, lalu mendengus. Oh, kalian ternyata cukup pintar untuk mengendus kebenaran. Tapi tetap saja terlambat. Bima mengangkat ponselnya, menekan tombol, lalu suara Anton mengalun di ruangan itu, rekaman percakapan yang baru saja mereka dengar. Kata-kata hinaan, rencana busuk, dan niat jahat Anton terdengar jelas dalam suara penuh amarah itu. Anton menatapnya tajam, bukan ketakutan yang tampak di wajahnya, melainkan kemarahan. Kalian pikir ini akan mengubah sesuatu? Katanya dengan nada penuh ejekan. Aku tidak peduli, bahkan jika kalian tahu segalanya, aku akan tetap menyingkirkan kalian. Aku akan tetap menang. Aku akan. Seketika, tubuh Anton menegang. Ia merasakan sesuatu yang tak terlihat menggigit tulangnya, seolah ribuan jarum menembus kulitnya dari dalam. Anton mengerang, lututnya melemas, dan ia jatuh terduduk di lantai kayu rumah Ki Rengga. Ki Rengga tersenyum samar, suaranya terdengar lirih, namun penuh kekuatan. Kau memberikan darahmu padaku, Anton. Dan kau lupa bahwa dengan itu, aku memiliki kuasa atas jiwa dan ragamu. Arya, Bima, dan Cahaya berdiri mengitari Anton yang menggeliat kesakitan. Ki Rengga, suara Cahaya bergetar, tapi matanya penuh kebencian. Bisa kau kembalikan semua santet yang pernah dia kirimkan kepada kami? Ki Rengga mengangguk pelan. Ia mengambil sebuah kendi berisi air hitam pekat, lalu menuangkannya ke atas tanah di depannya. Saat itu juga, ruangan bergetar halus, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang sedang bergerak. Anton mulai berteriak, tubuhnya menggelepar, wajahnya berubah pucat seperti mayat. Bayangan hitam melayang dari tubuhnya, kutukan-kutukan yang selama ini ia kirim kepada Arya, Bima, dan Cahaya kini kembali menghantamnya berkali-kali. Darah segar mulai keluar dari mulut Anton. Ia mencakar lantai, tubuhnya menggeliat seperti seekor cacing yang tersiram air panas. Matanya membelalak, penuh kengerian. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Suaranya tercekat, napasnya tersengal, tapi tidak ada belas kasihan di mata ketiga bersaudara itu. Anton menggeliat sekali lagi, lalu tubuhnya kaku. Mata terbuka lebar, tapi kosong. Tidak ada nyawa tersisa di sana.
Ia mati oleh santetnya sendiri. Setelah Anton dikuburkan tanpa upacara, Arya, Bima, dan Cahaya kembali ke rumah orang tua mereka. Kini, tanpa kebencian dan tanpa ambisi buta, mereka memutuskan sesuatu yang baru. Mereka tidak akan lagi terpisah dalam persaingan yang tidak sehat. Pabrik utama bakpia tidak akan diberikan kepada salah satu dari mereka. Sebaliknya, mereka bertiga akan mengelolanya bersama. Cahaya bertugas mengelola produksi dan inovasi produk. Ia memastikan bahwa kualitas bakpia tetap terjaga dan bahkan menciptakan varian baru yang semakin menarik pelanggan. Arya mengambil alih pemasaran dan ekspansi bisnis. Dengan keahliannya, ia berhasil membuat bakpia mereka lebih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan mulai memasuki pasar internasional. Bima menangani manajemen keuangan dan distribusi. Ia memastikan bahwa bisnis berjalan dengan stabil dan semua toko mendapatkan pasokan yang cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa benar-benar bersaudara. Dan bisnis keluarga itu tetap berjalan. Tapi kali ini, tanpa dendam, tanpa santet, tanpa darah. Hanya kepercayaan, kerja keras, dan persaudaraan yang akhirnya mereka sadari sebagai harta paling berharga.